guys, ketemu lagi teman-teman semuanya, pendengar ngobrol Saru. Oke, kita ketemu lagi nih. Hari ini tentunya kita bakal ngobrol santai berpengetahuan umum lagi. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai nih pada minggu ini, gue pengen nanya nih, sebenarnya kabar kalian hari ini gimana sih? Udah pada sarapan belum nih buat pagi hari ini? Oke, kalau gue sendiri, tadi banget gue baru aja sarapan sama kari. Kira-kira kalau misalnya kari itu dari mana sih? Udah pasti tahu lah jawabannya. Nah, buat hari ini gue bakal ngomongin soal India sama Pakistan. Tuh kebetulan banget nggak sih bisa sama kayak gitu. Nah, buat ngobrolin soal konflik India sama Pakistan ini, sebenarnya gue bakal ditemenin sama teman-teman gue di sini nih. Coba, ayo guys, kita perkenalkan diri dulu. Siapa duluan nih yang mau kenalin nih? Boleh deh, Tal. Duluan, Tal. Yeah. Halo semuanya, nama aku Talita. Di sini gue bakal nemenin kalian semua untuk ngobrol Saru. Ada teman gue lagi yang lainnya, siapa yang mau kenalan? Gue. Halo semuanya, kenalin nama gue Jessica. Gue di sini juga excited banget buat ketemu kalian dan kita mau ngomongin India sama Pakistan. Lanjut. Halo semuanya, aku Iva. Aku nggak sabar banget nih buat ngobrol bareng kalian, teman-teman ngobrol Saru. Apalagi ngebahas tentang India sama Pakistan. Selanjutnya mungkin. Halo semuanya, kenalin gue Divya. Di sini gue udah benar-benar kayak pengen pulang ke kampung asli gue karena gue orang India Pakistan juga. Jadi sekian menit ke depan lu pada bakal dengerin tentang kampung halaman gue. Gimana sih ceritanya? Balik ke Monik ya. Ya, nah jadi itu teman-teman yang bakal nemenin gue pada hari ini buat ngobrol Saru nih. Nah, pertama-tama gue mau ucapin makasih ya kalian udah nyempetin waktu buat kita bikin podcast bareng nih soal mau ngebahas konflik India Pakistan. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya nih, kayaknya teman-teman Saru udah pada nggak sabar nih. Oke, pertama-tama nih kita bakal bahas latar belakang. Kayak kenapa sih konflik ini tuh bisa terjadi? Kayak menurut kalian nih, apa sih yang menjadi penyebab-penyebab utama dari si konflik ini? Kita mulai dari Jess aja kali ya. Gimana nih menurut lu, Jess? Oke. Setiap kali ngomongin India Pakistan tuh sebuah topik yang exciting ya menurut gue. Terutama soal Kashmir. Kalau ngomongin Kashmir, kita mulai dari awal banget kali ya. Di tahun 1947 itu Inggris akhirnya keluar dari wilayah India dan Pakistan. Dan itu yang kemudian nanti akan berangsur-angsur menjadi cikal bakal konflik gitu. Karena setelah Inggris keluar dari India dan Pakistan, Kashmir ini sebenarnya udah dibicarain untuk entah masuk ke wilayah India atau masuk ke wilayah Pakistan. Nah, tapi pemimpin wilayah Kashmir saat itu namanya Hari Singh, dia itu menolak untuk masuk ke salah satu wilayah ini. Dan yang dia lakukan adalah dia justru berusaha untuk mengulur keputusannya supaya Kashmir ini tetap jadi wilayah yang merdeka gitu. Nggak ikut Pakistan dan nggak ikut India. Tapi sayangnya masalah Kashmir ini agak rumit karena keadaan saat itu mendesak. Ada revolusi Muslim, ada invasi di tahun 1947 juga, dan di bulan Oktober akhirnya Hari Singh memutuskan untuk menandatangani perjanjian untuk dalam tanda kutip dia menyerahkan diri gitu ke India. Dan inilah yang kemudian bisa kita bilang pemicu konflik karena Pakistan itu nggak terima ketika Kashmir memutuskan untuk menyerahkan diri ke India gitu, Mon. Dari awal konfliknya. Oke. Nah, itu kan berdasarkan secara umum ya, pandangan umum ya. Oke, gue sebenarnya lebih pengen tahu lagi yang lebih dalamnya nih. Gue pengen dengar dari sisi India sama sisi Pakistan. Kira-kira kalau misalnya dari sisi India gimana ya? Coba mungkin Talita bisa jelasin gimana dari sisi India? Boleh, jadi kalau dari India sendiri, itu kan sebenarnya kita ngelihat dari sisi hukum kan. Nah, sisi hukum itu kan udah ditandatangani nih, ada instrumen aksesi pada tanggal 27 Oktober 1947.
oleh Maharaja Hari Singh gitu. Nah, jadi kalau ditandatangani berarti kan secara legal itu si Kashmir tuh sebenarnya punya India dong kalau gitu secara hukum. Makanya kenapa India bilang Kashmir tuh punya India. Selain daripada juga kalau secara geografis, Kashmir tuh merupakan satu-satunya jalur yang menghubungkan negara India itu ke Asia Tengah dan Eropa. Jadi nggak ada jalur lain buat India untuk sampai ke Asia Tengah dan Eropa. Nah, kalau misalnya dilihat dari keamanan nasional sendiri nih, kenapa Kashmir tuh penting banget buat India? Jadi kalau dari sisi India itu kan Kashmir itu sekarang lagi diperebutin nih sama Pakistan sama negara-negara yang lainnya. Nah, kalau tanpa Kashmir ini, si India tuh merasa apa ya? Kayak merasa takut negara lain itu lebih tinggi kekuatannya daripada negara India. Kayak kalau misalnya Kashmir ini diakuisisi oleh Pakistan, jadinya India nggak punya satu-satunya apa ya kekuatan untuk mengamankan negaranya gitu loh. Terus di samping daripada itu, kalau kita tahu semua kan banyak banget konflik yang terjadi di India ini kan, sampai akhirnya banyak uh, apa ya korban jiwa gitu. Nah, kalau ditelusuri korban jiwanya ini tuh ternyata penduduk ilegal dari Pakistan. Makanya kalau misalnya untuk menghentikan si konflik ini terjadi ya udah si Kashmirnya mending buat India aja. Gitu sih kalau dari sisi India gitu. Gimana nih kira-kira kalau dari sisi Pakistan gue nggak tahu nih. Gue nanya dulu sama Ivan nih kayak dari gimana nih? Coba deh biar makin seru nih ya perdebatannya. Coba kalau dari sisi Pakistan kira-kira gimana nih? Oke, kalau dari POV Pakistan ya, menurut Pakistan tuh Kashmir tuh kan udah ada dari sebagian negara merdeka di bawah pemerintahan Muslim. Itu tuh dari abad ke-14 dan didudukin juga sama pengusaha Sikh Ranjit Singh pada abad ke-19. Udah gitu kan selanjutnya Inggris menaklukkan Kashmir dan menjualnya kepada Maharaja Gulab Singh, yaitu seorang perwira Sikh di tentara Inggris. Dan pada saat pembagian India bersatu di bawah kekuasaan Inggris, Kashmir tuh dikasih pilihan untuk memilih aksesinya, mau sama Pakistan atau sama India nih. Dan menurut Pakistan, karena ada kolusi dengan penguasa Kashmir, Maharaja Hari Singh, akhirnya Kashmir didudukin sama India. Dan pemerintah Pakistan tuh ngegambarin konflik Kashmir ini tuh sebagai bentrokan identitas nasional yang bersaing, yang berada di balik pembentukan dua negara bagian yang terpisah, India dan Pakistan. Dan Pakistan ini bersikeras kalau misalkan India tuh nggak punya hak hukum ataupun moral atas mayoritas Muslim di Kashmir dan menolak upayanya untuk mendapatkan penerimaan internasional atas status quo teritorial. Pakistan juga bilang kalau misalkan Kashmir ini tuh urat nadinya Pakistan. Terus klaim Pakistan ini disengketakan didasarkan pada penolakan klaim India atas Kashmir dari si aksesi itu. Jadi Pakistan tuh bilang kalau misalkan Maharaja tuh bukan pemimpin yang populer dan bahkan dianggap sebagai tirani oleh sebagian warga Kashmir itu sendiri. Dan Pakistan juga bilang kalau misalkan Maharaja ini tuh menggunakan kekerasan untuk menekan penduduknya. Dan Maharaja ini tuh nggak punya hak untuk memanggil tentara India. Karena mereka tuh berpendapat bahwa Maharaja dari Kashmir tuh bukan penguasa turun-temurun dan dia tuh cuma sebatas diangkat sama Inggris doang gitu. Setelah Inggris mengalahkan Ranjit Singh yang memerintah di daerah tersebut sebelum penaklukan Inggris. Dan menurut Pakistan, pasukan India tuh udah ada di Kashmir dari sebelum instrumen aksesi ditandatangani dengan India. Sehingga hal tersebut tuh melanggar perjanjian Stensil. Nah, perjanjian ini tuh sebenarnya ditandatanganin cuma sama Pakistan dan penguasa Hindu di Jammu dan Kashmir. Jadi sebenarnya India tuh nggak ikut-ikutan, cuma perjanjian itu tuh ada gitu. Sebenarnya inti dari semuanya menurut Kashmir tuh harusnya sama Pakistan karena Kashmir tuh mayoritas Muslim dan di Kashmir sendiri pendapat tentang kesetiaan yang sah di wilayah tersebut tuh di wilayah itu tuh beragam dan dipegang kuat. Banyak warga Kashmir yang nggak pengen diatur sama India dan milih kemerdekaan atau persatuan dengan Pakistan sebagai gantinya gitu sih. Oke.
Oke, ini kayaknya makin seru nih ya kalau kita lihat dari sisi India sama Pakistan, kayaknya emang bener-bener berlawanan banget gitu. Jadi emang kayaknya di sini kita udah bisa lihat kenapa nih kayaknya emang konflik ini nggak selesai-selesai. Oke, lanjut lagi deh. Kita biar makin ngerti lagi, kira-kira apa sih yang bisa sampai bikin konflik ini tuh benar-benar bereskalasi? Poin-poin penting apa lagi yang ada di dalam persoalan ini gitu? Karena yang tadi gue lihat kan kalau dari India kayak poin pentingnya dia ada penandatanganan itu yang dia ngasih Kashmir ke India. Kemudian kalau misalnya Pakistan kayak dia identitasnya sama gitu. Nah kemudian kira-kira apa lagi nih yang misalnya bisa bikin makin banyak lah perbedaannya dan bikin konflik ini makin bereskalasi. Coba menurut Jess gimana nih? Oke, mungkin sebelum ke poin penting, gue ada beberapa hal yang mengenai Kashmir yang gue rasa perlu disampaikan. Kenapa? Karena ini yang membuat konflik Kashmir itu menarik. Apa itu? Itu tuh tentang kenapa Kashmir itu sangat penting buat India dan Pakistan. Mungkin tadi Iva sama Talita udah nyebutin beberapa hal gitu. Cuman gue tekenin lagi kali ya di part ini. Pertama, tuh kalau kita ngomongin Kashmir, Kashmir itu wilayah dialirin sama Sungai Indus. Dan kenapa ini jadi poin penting? Karena ternyata Sungai Indus ini dipakai sama Pakistan dan India untuk keperluan agrikultur dan keperluan irigasi mereka. Ada wilayah di Pakistan yang kering dan jarang mendapatkan hujan, dan satu-satu sumber air yang bisa didapatkan itu adalah dari Sungai Indus. Dan buat India, kenapa itu penting? Kemudian karena Sungai Indus ini dianggap sebagai bentuk kebebasan dalam tanda kutip dan juga kebangsaan dari India gitu. Nah, selain itu, Sungai Indus tuh punya potensi yang sangat besar untuk jadi hydroelectricity, yaitu listrik tenaga air. Dia punya fasilitas, dia punya potensi yang sangat besar untuk digunakan untuk hydroelectricity, terutama buat India ya kalau untuk hal ini. Dan kalau misalnya ngomong lagi juga tentang sumber daya alam, Kashmir tuh punya tanah yang sangat kaya. As in, mereka punya banyak uranium, mereka punya banyak emas, punya banyak minyak dan gas bumi. Kalau ngomongin secara geografis, tadi sempat Talita udah mention juga, Kashmir tuh vital buat kedua negara sih menurut gua. Karena untuk India, dia penting karena dia menghubungkan Asia Tengah dan bisa menghubungkan ke Eropa. Buat Pakistan juga mungkin sama, dan buat Pakistan kalau misalnya kita lihat di akhir-akhir tahun ini, penting tuh untuk CPEC kalau kalian tahu, yaitu China Pakistan Economic Corridor. Dan ada selentingan gitu bahwa di tahun 2025 Pakistan tuh bakal kehabisan air. Jadi itu kenapa Kashmir kemudian jadi salah satu wilayah yang sangat penting banget buat both India dan Pakistan. Oke, tadi kita ngomongin poin penting dalam konflik ya. Kalau ngomongin poin penting dalam konflik, sebenarnya ada beberapa poin nih. Pertama mungkin di tahun 1947 dulu. Kita mulai dari awal, itu ngomongin tentang gimana Inggris keluar dari India dan Pakistan kan. Ya, tadi juga udah sempat di-mention tentang Maharaja Singh dan lain-lain. Terus di tahun 1947, akhirnya terus mereka perang karena Pakistan nggak setuju, dan di tahun 1949 akhirnya mereka tuh melakukan gencatan senjata. Lanjut lagi nih, di tahun 1965, Pakistan melakukan invasi ke Kashmir. Tapi sayangnya invasi ini bisa dibilang agak gagal gitu, karena Pakistan juga tidak mendapatkan porsi wilayah yang lebih besar dengan melakukan invasi itu. Dan 1 tahun setelahnya, akhirnya mereka, kedua negara, India dan Pakistan, memutuskan untuk mundur dari konflik itu. Maksudnya, mundur sementara sih kalau gue lihat di sini. Karena di 1971, perang pecah lagi, dan kemudian akhirnya dibentuk Simla Agreement. Ini bisa kita bilang salah satu bentuk negosiasi yang berhasil ya dalam konflik ini gitu, kalau misalnya kita ngomongin India-Pakistan. Karena di Simla Agreement ini mereka akhirnya memutuskan untuk bikin line of control, yaitu garis gencatan senjata antara India dan Pakistan. Dan kemudian di 1989, India menuduh Pakistan atas kemunculan gerakan pemberontakan di Muslim di Kashmir, dan itu juga jadi salah satu bentuk eskalasi konflik lagi di India-Pakistan. Lanjut, gue agak cepat, sorry, di 1999
ada perang Kargil, itu invasi lagi yang dilakukan sama Pakistan ke wilayahnya India. Dan tapi balik lagi, invasi ini cuma bertahan selama 2 bulan, udah gitu India bisa take over lagi. Kita lanjut ke tahun 2003, ini menurut gue ini salah satu key point penting, karena kembali lagi mereka berhasil untuk melakukan negosiasi dan membuahkan hasil yang baik gitu. Di tahun 2003, akhirnya mereka berhasil melakukan gencatan senjata yang pertama setelah 14 tahun perang panjang gitu. Mereka nggak berhenti untuk gencatan senjata, dan akhirnya mereka berhenti di tahun 2003. Dan India juga akhirnya menerima tawaran Pakistan untuk melakukan gencatan senjata itu gitu. Di tahun 2004, salah satu bentuk keberhasilan negosiasinya juga adalah dengan Perdana Menteri India dan Presiden Pakistan akhirnya ketemu nih. Setelah 2 tahun, mereka tuh benar-benar nggak mau ketemu dan kontak langsung gitu. Lanjut, di tahun 2008, salah satu bentuk lagi negosiasi yang berhasil menurut gue, walaupun konfliknya masih berjalan, itu adalah ketika Pakistan dan India akhirnya memutuskan untuk oke, kita sama-sama buka pintu dagang di Kashmir. Jadi di tahun 2008 itu akhirnya Kashmir dan India bisa melakukan perdagangan, India dan Pakistan bisa melakukan perdagangan di Kashmir setelah 6 dekade tanpa melakukan perdagangan sama sekali di wilayah line of control itu. Lanjut di tahun 2016, sayangnya Pakistan dan India kembali bersih tegang setelah ada attack yang menewaskan tentara dari kedua sisi, dari Pakistan dan India. Dan sampai sekarang pun, kalau kalian lihat, mungkin konfliknya Pakistan dan India tentang Kashmir masih terus fluktuatif gitu, kalau bisa gue jelasin. Itu sih yang bisa gue explain dikit dari poin-poin penting gitu. Iya, emang sebenarnya konflik ini tuh benar-benar fluktuatif ya, kalau misalnya kita lihat dari timeline yang tadi udah dijelasin ya. Oke. Dan tadi sempat juga nih, pas lagi dijelasin, gue sempat dengar soal negosiasi. Nah, kira-kira untuk negosiasi sendiri itu gimana sih dalam konflik ini? Kenapa sampai akhirnya nih dua pihak ini kayaknya, udahlah gue capek, gue mau bikin negosiasi nih, gitu. Gimana nih, coba? Mungkin Divya bisa jelasin? Oke. Jadi sebenarnya kan kayak tadi Jess juga udah sebutin ya, beberapa kali sempat ngelakuin negosiasi. Jadi dari 1965 itu dia udah ada negosiasi di Uzbekistan. Jadi setelah konflik yang panjang, terus gencatan senjata lah, akhirnya oke lah, kayak mungkin kayak udah capek, kayak udahlah yuk kita damai dikit lah, udah damai lah di Uzbekistan. Udah gitu, singkat cerita 1971 lagi kayak tadi Jess ngomong, ribut lagi, setahun berikutnya muncul lah agreement itu kan, perjanjian Simla. Nah, cuman walaupun perjanjian itu udah keluar, udah negosiasi tuh, mereka nggak baikan gitu loh. Kayak tadi kan juga sempat di-mention 2008, dan sampai terakhir kemarin tuh, kalau gue kemarin sempat baca tuh, bulan lalu, April 2021, mereka sempat ngadain pertemuan tertutup, kayak mungkin kalau gue bisa bilang Amerika, Korea Utara gitu ya, berdua gitu. Tapi India nggak membawa hasil sama sekali gitu loh. Nah, jadi kenapa sih kok ya alot banget gitu loh. Mungkin kalau bahasa Sunda, pakekeh gitu. Karena mereka, yang tadi Jess udah bilang, poinnya itu kan mereka tuh kayak memperebutkan wilayah si sumber daya alamnya itu loh. Ya kalian tahu lah, maksudnya sumber daya, kalau nggak ada sumber daya kan kita nggak bisa hidup gitu loh. Jadi kurang lebih intinya karena keras kepala itu dua-duanya, memikirkan ego, mengedepankan ego masing-masing, kepentingan masing-masing dari dua negara, jadi ya negosiasi tidak akan tercapai. Itu sih. Oke. Jadi ini kayak dua-duanya nih pakekeh ya, kalau dalam bahasa Sunda ya, dua-duanya. Nah, kebetulan nih, Div, lu kan anak HI nih. Coba gue pengen tanya nih, kebetulan kalau misalnya di HI kan pasti nih ada teori-teori nih kalau untuk mengkaji suatu kasus nih. Menurut lu sendiri, konsep atau mungkin teori apa sih yang sebenarnya bisa cocok dalam mengkaji kasus ini? Kalau untuk konsep ya, ini gue ngelihatnya yang lebih mendekati ya,
itu Interest of Conflict. Jadi dari Christopher More. Jadi gue breakdown dulu lah dari awalnya ya. Jadi konsep ini tuh dia ngebahas tentang konflik yang berlandaskan tentang hal-hal prosedural, bersifatnya konkret, melibatkan psikologis kayak konflik aset, lahan, dan yang lainnya. Nah, kalau untuk kasusnya si India-Pakistan ini tuh, dia kayak yang tadi gue juga udah mention juga, dia tuh memperebutkan sumber daya gitu. Jadi, adanya kepentingan dari dua belah pihak nih memperebutkan sumber dayanya untuk sumber kehidupannya. Nah, dari sumber daya ini, terus dia mulai saling klaim lah satu sama lain untuk memperebutkan wilayah. Di satu sisi pun, kalau menurut gue, kenapa bukannya gue condong ke India gitu ya, kenapa si India nih kayak kekeh pisan gitu, mau ngeklaim siapa itu namanya, si Kashmir sama Jammu ini, karena kan di teritorialnya itu dekat sama Tiongkok kan. Jadi India nih ada rasa takut gitu loh. Kalau seumpama Pakistan bisa ngambil Kashmir sama Jammu, otomatis kan nanti kalau ada apa-apa Pakistan tuh di backup dulu gitu loh. Di Pakistan tuh di backup sama China, sama Tiongkok. India di backup sama Amerika. Jadi kalau sampai ada apa-apa sama daerah itu dan Pakistan ngambil kayak bisa nyaplok itu semua, ya otomatis kan India bakal gelutnya sama China dong, sama Tiongkok. Dan yang kita tahu juga kan Tiongkok ini kan lagi menjadi gue bisa bilang penandingnya Amerika karena sebagai calon hegemon dunia. Jadi di satu sisi pun kepentingannya itu ada rasa takut juga, jadi kayak mending gue yang ngambil lah sebelum lu ngambil, mungkin bisa dibilang gitu sih, gitu Mon. Oke, jadi emang konflik ini sebenarnya nggak cuman, kalau mau dilihat lagi, nggak cuman melibatin dua pihak aja ya. Jadi ada pihak gimana ya disebutnya, great power yang bermain di sini ya sebenarnya kalau boleh disebut. Oke, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol tadi nih, untuk membantu nih sahabat Saru yang udah dengerin, oke, kita bakal review sedikit ya dari awal. Jadi sebenarnya konflik ini itu bermula dari adanya perbedaan pendapat dari sisi India dan juga sisi Pakistan. Jadi kalau misal sisi India sendiri, dia nekenin dari adanya perjanjian yang dibikin oleh tadi salah satu raja itu ya, yang Maharaja Hari Singh, yang secara legal dan adil dia bilang kalau Kashmir itu dia kasihin ke India. Nah, sedangkan itu membuat India itu percaya kalau misalnya Kashmir itu akhirnya secara legal dan hukum itu punya India. Kemudian juga India memiliki banyak banget kepentingan gitu di Kashmir itu gitu kan, dilihat dari tadi penjelasannya Jess sama Divya soal kayak misalnya India itu perlu untuk sumber dayanya di situ, dan kemudian secara geografis dan segala macam dia juga akan nanti berkaitan sama great power dunia gitu, dan dia harus punya posisi lah di situ untuk mencegah ancaman-ancaman yang nanti ke depannya bisa terjadi kalau misalnya Kashmir sampai nanti diambil sama pihak lain gitu. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari sisi Pakistan, mungkin dia lebih ke arah dia melihat kalau Kashmir ini bisa diklaim sama dia itu karena dia ada identitas yang sama ya, dia merasa kayak mereka ini sama-sama Muslim, jadi mereka mungkin melihatnya dari sisi itu ya, kalau misalnya tadi yang gue tangkap dari penjelasannya Iva gitu. Kalau dari Pakistan sendiri juga ngerasa kayak ini perjanjian ini kenapa tiba-tiba muncul juga kayak siapa yang setuju gitu, sebenarnya kayak mereka juga tidak mendukung gitu ada perjanjian itu tiba-tiba dibentuk gitu, kayak tiba-tiba ngasih Kashmir ke si India. Makanya mungkin nggak nemunya di situ kali ya, karena kalau sebenarnya Pakistan nggak terlalu menyetujui dengan perjanjian ini, sedangkan India ini berkutik dalam perjanjian ini gitu yang dibentuk gitu. Akhirnya sampai kemudian juga semakin mungkin konfliknya juga semakin bereskalasi dari dua pihak yang udah berbeda. Kemudian India juga kemudian tadi sempat dibahas juga, sempat akhirnya menyalahkan Pakistan karena misalnya ada pemberontakan itu karena pemberontakan Muslim ya, mungkin karena itu yang tadi disebutkan satu identitas itu. Nah, kemudian juga kan tadi dengan konfliknya semakin bereskalasi juga
itu tetap ada terjadi negosiasi ya, tadi yang udah sempat Divya jelasin sama Jess juga jelasin, kayak tapi nihil gitu sih hasil negosiasinya kan, karena emang dua pihak ini yang tadi kita sempat bahas juga kekeh sama kemauan dirinya mereka masing-masing, kayak gue butuh, apalagi di sini kita ngebahas sumber daya alam, bener gak sih ya? Nah di situ kan pasti kayak untuk kelangsungan hidup suatu negara gitu loh, itu sumber daya itu kan untuk manusia bisa hidup ya pasti mereka akan sangat, menurut gue pasti akan sangat kekeh banget sih untuk mempertahankan si tempat ini gitu, si wilayah ini gitu. Nah kemudian juga tadi sempat dibahas kalau misalnya menurut sudut pandang hubungan internasional gitu, kita lihat pakai teori gitu. Tadi sempat Divya jelasin juga ya, kalau misalnya teorinya mungkin yang bisa ngekaji itu teori interest of conflict theory gitu, dimana dia kan ngelihatnya berdasarkan hal-hal yang prosedural dan konkret juga gitu. Di situ dia makanya ngebahas soal sumber daya alam gitu. Nah kemudian nih, ini kan udah gue ringkas nih sedikit nih, kira-kira masih ada lagi nggak nih yang kurang yang mungkin perlu ditekankan dan perlu dikasih tahu nih sama sahabat Saru? Gimana guys? Gue ada sih sedikit, terutama tentang negosiasinya ya. Kalau misalnya kita lihat negosiasi India-Pakistan tuh, dia tuh punya, menurut gue pola-pola yang menarik gitu. Karena ada masa-masa di mana mereka melakukan negosiasi itu ketika konfliknya lagi bereskalasi. Jadi udah naik banget konfliknya, terus mereka gencatan udah to the point of udah nggak bisa eskalasi lagi, akhirnya gencatan senjata, mereka langsung melakukan negosiasi. Tapi ada masa-masa juga di mana negosiasi ini dilakukan on good terms. Di mana contohnya tuh ada ketika Bangladesh merdeka, itu Pakistan dan India on goodwill, mereka melakukan negosiasi karena mereka lihat, oh Bangladesh pun yang asalnya punya Pakistan bisa dimerdekakan dan bisa diomongin gitu loh. Sama halnya dengan Kashmir. Jadi unik untuk melihat pola-pola negosiasi di India-Pakistan, karena nggak selalu negosiasinya tuh terjadi setelah misalnya keadaannya udah tenang, udah santai, tapi ada juga di masa-masa negosiasi itu dilakukan ketika justru konfliknya sedang bereskalasi. Gitu sih yang mau gue tambahin. Oke, jadi sebenarnya negosiasinya dilakukan dalam dua kondisi ya, dalam ketika konflik bereskalasi ataupun sebenarnya konflik lagi sebenarnya nggak bereskalasi, lagi tenang-tenang aja gitu ya. Nah oke, itu paling itu sih untuk hari ini nih teman-teman sahabat Ngobrol Saru yang bisa kita jelasin tentang konflik antara India dan Pakistan. Dan ini gue mau ngucapin makasih banget nih buat teman-teman yang udah nyediain waktu kalian untuk mau ngobrol bareng soal tentunya tentang topik ini gitu ya, buat memberikan informasi lah buat teman-teman pendengar Saru gitu. Nah oke, sekarang sebenarnya ini percakapannya juga udah selesai, dan sampai jumpa minggu depan lagi, kita ketemu lagi, kita ngobrol seru lagi, kita ngobrol soal pengetahuan lagi, masih banyak banget yang harus kita bahas, dan mungkin kita juga akan ketemu lagi sama teman-teman kita yang sini yang sama ini, mungkin mereka akan punya informasi lagi buat kalian. Terima kasih yang udah dengar, dan have a good day guys. Thank you. Thank you.